Baik kakak-kakak semuanya, karena sudah hampir 50% yang hadir, masih ada 5 yang belum bergabung. Kita mulai saja untuk tatap maya yang kelima, modul 1.1, yaitu merefleksikan perubahan diri, perubahan paradigma diri guru PJOK. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Bertemu kembali di tatap maya yang kelima ini. Bentar, ada yang bergabung. Oke. Saya sampaikan kembali kesepakatan kita bahwa yang sudah disepakati kemarin, yaitu yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan tatap maya dalam 1 JP, kurang lebih 45 menit ke depan. Dan pada hari ini fokus kita adalah merefleksikan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi tidak ada tugas-tugas yang baru, nanti kakak akan diminta untuk menuliskan refleksi saja. Selanjutnya terkait dengan tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari pelatihan ini nanti Bapak Ibu mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian capaian khusus adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri dalam guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang sudah ada, yang sudah kakak-kakak semuanya pelajari pada modul-modul sebelumnya. Jadi fokus kita pada tatap maya ini adalah nanti bisa menuliskan refleksi menggunakan model refleksi yang sudah dipelajari kemarin. Oke kakak semuanya, sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, silahkan kakak-kakak menuliskan kesiapan kakak-kakak semuanya untuk kegiatan tatap maya pada pagi hari ini dengan tentang 1 sampai 10 di kolom komentar. Kesiapan kakak-kakak dalam belajar di tatap maya kali ini. Sambil belum masuk, monggo mulai bisa dituliskan kesiapan kakak antara 1 sampai 10.
Mohon maaf, sepertinya sinyal saya terputus. Saya coba masuk kembali. Kak Zuhratul Hikmi 6. Oke, silahkan dilanjutkan untuk mengisi kesiapan belajar kakak semuanya pada kolom komentar antara rentang 1 sampai 10. Mohon maaf sebentar, koneksi internet saya sedang terputus. Nanti akan saya bagikan share screen kembali. Baik, sudah mengisi Kak Irfan Dedi 7,5, Kak Sukawati 7, Kak Rifki 7, Kak Agung 7, rata-rata hampir 7 ya. Yang paling siap ini Bu Dwi Susanti dan Bu Eka Yuli Ertia. Ini sudah selesai ya Bu untuk urusan rumah ya. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Saya coba sambungkan untuk akun saya yang satunya. Apakah suara saya masuk, J? Masuk, Masuk, masuk. Pak. Masuk, Mas. Tunggu. Masuk. Oh, maaf, sebentar. Yang akun saya yang satu belum ada suaranya. Oke, sudah, J. Baik, saya share screen kembali. Nanti kakak akan diminta untuk menuliskan refleksi apa yang sudah dipelajari di modul 1.1 sampai 1.3. Ada 6 pertanyaan nanti yang harus dijawab. Kemudian nanti akan saya share melalui kolom komentar untuk link Jamboard pengisiannya. Pertanyaan pertama, nanti bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kemudian nanti bisa dilanjutkan ya untuk menyingkat waktu biar tidak terlalu mundur selesainya. Kemudian setelah ini akan saya share link Jamboard. Nanti bisa dituliskan di Jamboard tersebut sesuai dengan slide. Dalam satu slide sudah saya berikan pertanyaan. Jadi total nanti ada 6 slide.
Baik, link Jamboard sudah saya bagikan. Kakak semuanya sudah bisa mulai mengisi dari pertanyaan pertama sampai ke 6. Kemudian apabila ada dari kakak-kakak yang kesulitan pada pagi hari ini, mungkin ada yang menggunakan HP ketika tatap maya ini, nanti kalau kesulitan menuliskan di Jamboard bisa dituliskan di kolom chat saja, nanti akan saya pindah di Jamboard. Monggo bisa dimulai, nanti saya beri waktu maksimal 15 menit, kemudian kita lanjutkan dengan berbagi analisis. Monggo semuanya bisa dimulai dari sekarang. Baik, kakak sudah saya tampilkan link Jamboard. Kemudian nanti bisa diisi dari slide yang pertama, kemudian bergeser ke slide kedua, 3, 4, dan nanti sampai pertanyaan ke-6. Silahkan mulai bisa diisi. Kemudian bagi yang kesulitan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Karena kalau menggunakan HP kemungkinan menulis di Jamboard agak kesulitan. Nanti bisa ditulis di kolom komentar saja. Jangan lupa dituliskan nomor jawaban. Untuk pertanyaan sudah ada di bagian atas slide, sudah mulai bisa diisi. Nanti kita beri waktu 15 menit ya, biar jam 8.45 lebih sedikit bisa selesai. Baik kakak, sambil menuliskan refleksi, saya presentasi terlebih dahulu. Kak Sukiyatno, apakah bergabung? Jadi sepertinya ada. Kemudian Kak Sulistiani. Kak Irfan Dedi hadir. Kak Rosalia. Hadir Mas, baru di jalan itu ya. Siap. Baru nyetir betul Mas? Gimana? Boten. Baru. Oh Mas ya, baru siap. berhenti ya? Aman Baru sih. berhenti. Iya. Ini saya baru ngetik itunya di link chat, apa di kolom chat. Di kolom komentar nggak apa-apa, nanti saya masukkan. Ya. Ini.
Kak Reza hadir. Oke, sebentar saya kopikan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, sudah ada yang menulis di Jamboard. Yang bisa dan slot untuk mengakses komputer atau laptop bisa dituliskan di Jamboard. Jangan lupa dituliskan namanya sebelum jawaban. Jangan lupa dituliskan namanya, karena di sticky note Jamboard sedikit terbatas, untuk karakternya bisa dipersingkat saja.
Oke, Kak Ertia dan Kak Dwi sudah sampai ke nomor 3. Bisa dilanjutkan. Untuk Kak Ranang tidak bergabung lagi nih. Berarti sudah 3 kali tatap maya ini Kak Ranang tidak bergabung. Takutnya nanti dari BPKB ketika sudah lebih dari 2 kali tatap maya bisa dianggap tidak lulus. Kak Sulistiani, Kak Reski sudah sampai di nomor 3. Kak Suli sudah sampai nomor 4.
Baik, 5 menit lagi nih. Dua menit lagi. Sudah sampai nomor 6 Kak Sulis tadi, Kak Ika ini.
Kak semuanya, kita mulai dari slide yang pertama. Adakah dari Kak semuanya yang ingin berbagi tentang apa yang telah dituliskan? Monggo Kakak semuanya, apakah ada yang ingin berbagi untuk hasil analisis yang sudah Kakak lakukan? Bisa kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Suara saya masuk betul ya? Masuk Kak. Masuk Kak. Ini ya, akun 1 sepertinya sedang error. Monggo Kakak, apakah ada yang ingin menyampaikan secara langsung, berbagi dari hasil analisis yang sudah dituliskan? Yang menulis di kolom komentar mungkin bisa menyampaikan dari salah satu nomor 1 dulu. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Dan kapan biasanya saya menuliskan refleksi, kemudian apa saja yang saya tulis. Baik Mas, Monggo. saya coba nomor 1 ya. Biasanya Siap, saya Kak. menuliskan refleksi itu setelah saya mempelajari modul, kemudian dari hasil refleksi itu coba saya terapkan ke dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian biasanya saya melakukan refleksi itu setelah pembelajaran selesai atau setelah kita tatap muka seperti ini. Karena kan kita setelah mempelajari modul dan kita bandingkan dengan ketika saya mengajar itu, kurangnya saya di mana atau Iya, betul. Oke Kak, jadi hampir sama nih. Jadi ketika kita menuliskan refleksi itu memang sebaiknya setelah mengikuti pembelajaran kita harus melakukan refleksi, baik itu refleksi untuk peserta didik maupun refleksi untuk diri kita sendiri. Kemudian dalam modul PKG ini diharapkan di setiap akhir modul kakak-kakak semuanya juga dapat melakukan refleksi apa yang sudah dipelajari, kemudian perasaannya seperti apa, kesulitannya apa, dan yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Irfan atas berbagi analisisnya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Kira-kira bagaimana perasaan kakak-kakak semuanya ketika menuliskan refleksi? Apa saja yang muncul dalam pikiran kakak semuanya ketika setiap kali kita harus menulis refleksi? Apakah bingung atau pusing atau harus mulai dari mana kita melakukan refleksi? Monggo nomor 2 bisa bingung nggak? disampaikan. Oke, nomor 2 kita beri kesempatan yang lain dari kakak semuanya. Adakah yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi hasil analisis refleksi? Monggo Kak, dari perwakilan SLB sudah, mungkin dari SD 1 orang.
dari tingkat SD, adakah yang ingin menyampaikan untuk refleksinya seperti apa? Sambil saya cari nih, kira-kira yang menarik yang mana. Kak Wiwin mungkin, ini kok perasaannya biasa saja. Maksudnya biasa saja seperti apa sih, Kak? Apakah tidak merasa bingung atau tidak merasa kesulitan gitu? Iya, terima kasih. Saya biasa saja karena menurut saya refleksi itu wajib dan memang harusnya dilaksanakan. Jadi walaupun kita terpaksa atau apa, tapi saya merasa nggak terpaksa karena memang refleksi itu harus kita laksanakan gitu nggih. Terus yang saya refleksikan, saya nggak bingung karena saya merasa yang saya dapat yaitu yang saya pahamkan di pemikiran saya yaitu yang saya tulis ke dalam refleksi. Begitu teman-teman. Betul sekali, Kak. Jadi refleksi itu bukan lagi sebuah kewajiban ya, tapi sudah menjadi kebutuhan kita sebagai guru harus selalu melakukan refleksi di akhir pembelajaran ataupun dalam refleksi tidak harus dalam satu pembelajaran ya, mungkin satu materi selesai kita lakukan refleksi, kemudian dalam satu semester juga kita lakukan refleksi kembali. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Adakah yang ingin berbagi? Kita lihat dari Jamboard. Pertanyaannya adalah hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Apa yang masih menjadi tantangan? Monggo yang menuliskan di Jamboard, Kak Ertia, Kak Dwi, Kak Sulis, Kak Suki, Kak Rifki, Kak Agung, dan Kak Sukawati. Ada yang ingin berbagi? Halo, Kak Ertia. ya, yang Nggak jelas suaranya Mbak Erti ya. yang Lirik. menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi yaitu kita lebih menjadi kreatif, inovatif dan menjadi tahu tentang refleksi tersebut kepada anak didik kita. Terus apa saja hal yang menjadi tantangan yaitu berkaitan dengan waktu, karena waktunya masih lari ke sana ke sini ya Kak ya, masih banyak kesibukan yang berbarengan ke sana ke sini. Itu kalau menurut saya yang pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ertia. Sedikit nyambung ya, tadi agak liris sekali. Jadi mungkin yang dimaksud Kak Ertia tadi adalah dengan kita menuliskan refleksi, diharapkan kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita, fokus kita, dapat mengevaluasi pembelajaran, dan bisa lebih inovatif lagi ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian tantangannya pasti hampir semua sama sih, terkait dengan waktu. Mungkin karena di sekolah sudah sampai sore juga ada kegiatan lain, di malam hari mungkin tinggal sisa-sisa tenaga saja. Betul sekali Kak. Dan berbarengan itu Kak, PPG, akreditasi dan sebagainya itu Ya, sangat betul. menjadi kendala. Kak
pokoknya kalau sudah sampai di rumah, nanti sudah dengan pekerjaan yang lain, tiba-tiba sudah ganti hari dan lupa untuk melakukan refleksi. Dan kita jadi lupa apa yang sudah kita lakukan dalam mempelajari. Baik, selanjutnya ke slide yang ke-4. Yang belum, apakah ada yang ingin menyampaikan dengan pertanyaan bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Oke, mungkin ini ada yang mau menyampaikan berbagi analisisnya. Oke, di modul-modul sebelumnya kita sudah belajar. Monggo Kak Rizky. Kak Hendri, penggunaan rubrik sebagai pedoman penulisan refleksi harusnya selalu dipakai, tapi terkadang saya tidak semuanya menggunakan pedoman tersebut. Oke, Kak. Jadi apa yang kita pelajari kemarin sebenarnya sudah ada template rubrik untuk evaluasi atau refleksi, tapi ketika kita terjun ke lapangan mungkin itu tidak bisa kita terapkan secara utuh. Jadi kita ambil poin-poin terpenting. Yang terpenting adalah kita tetap bisa melakukan refleksi. Harapannya seperti saya sendiri, pengalaman saya pribadi sendiri ketika melakukan refleksi, kelemahan saya adalah mengadministrasikan hasil refleksi tersebut. Kadang ketika sudah ditulis, dikumpulkan jadi satu dokumen, kadang terlupa, kadang malah bisa hilang. Solusinya dari saya sendiri ketika menuliskan refleksi, saya akan cenderung lebih memanfaatkan TI, jadi saya ketik, tidak saya tulis, karena kalau ditulis di kertas ataupun di buku kadang saya lupa. Jadi walaupun menggunakan lembar refleksi, tetap akan saya salin di dalam catatan saya di komputer. Baik, selanjutnya singkat saja karena sudah lebih 5 menit di sini. Oke, ini satu pertanyaan, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam dari diri saya? Kira-kira keterampilan apa yang perlu kita tingkatkan bagi kakak semuanya dan dari saya sendiri termasuk? Oke, Kak Dwi, apakah sudah masuk kembali? Iya, Kak. Oke, ini sepertinya hampir sama dengan jawaban Kak Agung. Jadi kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menulis refleksi yang perlu kita tingkatkan, Kak? Oke, tapi saya masih ini agak gerok ya Kak, ngomongnya nggak jelas mungkin. Nggak apa-apa. Jadi Singkat saja, Kak. Keterampilan yang perlu kita asah adalah keterampilan menulis, Kak. Jadi bagaimana menuangkan pikiran itu ke dalam tulisan supaya ketika itu dibaca ulang itu bisa mengena apa sih dari yang sudah saya pelajari, kemudian apa yang sudah menjadi hal yang baik di dalam ketika misalkan baca modul atau melakukan pembelajaran, itu yang baik itu apa, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, itu perlu keterampilan menulis dengan narasi ataupun diksi yang sederhana tapi bermakna gitu loh Kak. Makasih. Oke, setuju sekali Kak, saya dengan yang disampaikan Kak Dwi, bahwa ketika kita menulis refleksi itu memang
butuh keterampilan menulis yang bagus, kemudian butuh keterampilan analisis yang cukup bagus juga. Jadi memang kita sebagai guru olahraga memang harus meningkatkan keterampilan kita dalam menulis, kemudian menganalisis suatu hal, dan sebenarnya dengan refleksi ini ketika kita mengumpulkan data hasil refleksi itu bisa kita jadikan sebuah karya ilmiah. Bisa kita susun sedemikian rupa, kemudian bisa kita kirimkan ke beberapa jurnal yang mungkin bisa dipublish ke semua orang. Jadi ada beberapa hal yang pernah saya dapat, pernah disampaikan oleh Prof. Cali, bahwa ketika kita menulis apapun terkait dengan pembelajaran, silahkan dicatat, karena itu merupakan sebuah data yang bisa kita tampilkan menjadi sebuah jurnal ataupun artikel ilmiah yang bisa kita publikasikan. Jadi mulai sekarang termasuk saya sendiri juga mencoba apapun yang bisa saya catat, bisa saya tulis, saya kumpulkan menjadi sebuah data yang dimana suatu hari nanti bisa kita wujudkan dalam sebuah artikel ini. Itu ya. Jadi mari kita meningkatkan keterampilan menulis kita dan analisis kita. Yang terakhir, siapakah yang bisa membantu saya untuk menjadi guru yang reflektif? Kita percepat saja ya. Sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ketika melakukan refleksi untuk refleksi pada diri kita maupun dalam pembelajaran. Jadi kita bisa bekerja sama sehingga dengan kita sering berkolaborasi ataupun melakukan refleksi, ke depan terbentuk sebuah kebiasaan dalam diri kita untuk menjadi guru yang reflektif, yang setiap saat bisa merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Baik kakak semuanya, karena waktu mohon maaf nih, lebih 10 menit dari yang kita rencanakan. Kita kembali ke slide. Saya pindah terlebih dahulu. Ini saya stop share screen saja, karena slide juga tinggal 1-2 saja. Baik kakak semuanya, setelah kita melakukan berbagi hasil refleksi, saya menyampaikan kembali bahwa ada tugas yang perlu diselesaikan. Saya tadi pagi sudah mengecek beberapa peserta, masih ada 1-2 yang belum melengkapi tugas, kemudian juga masih ada yang dari awal sama sekali belum mengumpulkan tugas. Diharapkan bisa dicicil dari sekarang agar tidak menumpuk di akhir pelatihan ini. Kemudian untuk video pembelajaran selama 30 menit saya juga menyampaikan kembali, bisa mulai direkam ketika pembelajaran dari sekarang. Tentunya nanti yang diupload juga
dengan modul ajar dalam satu pertemuan 30 menit tersebut. Begitu ya semuanya. Mari kita sampai di akhir sesi, yaitu foto bersama. Bisa on cam terlebih dahulu. Kita mulai ya, dalam modul semuanya. Oke, saya foto. Pak Wiwin belum muncul. Masih lagi. Sudah 3, 2, 1. Sekali lagi maaf ya, sekali lagi ya. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik semuanya, dengan berakhirnya sesi foto bersama ini berakhir pula sesi tatap maya pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita diberikan kesehatan sampai Amin. nanti akan di bulan November. Insya Allah November ya. Terima kasih, saya cukupkan dari saya. Sekian, kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa di depan. Cukup, saya akhiri. Sampai bertemu kembali di tatap maya berikutnya. Bagi yang ada acara ataupun ada rencana healing jalan-jalan, saya persilahkan dan hati-hati yang masih di perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.